Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Bahkan Tuhan bisa memakai orang yang tidak percaya untuk menolong orang yang percaya. Itulah yang terjadi kepada Nabi Yeremia di dalam Yeremia 39 ayat yang ke-12. Ketika Raja Babel memberikan perintah kepada pasukan pengawalnya untuk melindungi Yeremia, Raja Babel berkata, "Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Kita tahu bahwa Raja Babel adalah raja yang bengis, tetapi justru raja yang bengis ini melindungi Yeremia. Karena Raja Babel ini tahu bahwa Nabi Yeremia adalah nabi yang dipakai Tuhan, yang menyuarakan nubuatan dari Tuhan bahwa Raja Babel pasti akan mengalahkan Raja Yehuda. Sebagai balas jasanya, maka Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Tetapi tentunya kita tahu kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka semuanya itu tidak akan pernah terjadi. Lihat saudara, ketika Tuhan memakai orang yang tidak percaya untuk menolong Nabi Yeremia, di sini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai segala cara untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan pertolongan kita bisa datang daripada orang yang tidak percaya. Oleh karena itu saudara, jangan meragukan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita itu adalah bagian Tuhan. Caranya bagaimana itu adalah bagian Tuhan. Dan juga mengingatkan kepada kita agar kita memperlakukan orang lain itu dengan adil, dengan baik, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Mungkin hari ini ada seseorang yang mengalami masalah dan penderitaan yang begitu berat dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh meremehkan orang tersebut, karena bisa saja orang itu yang satu saat akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Yang kedua saudara, jangan pernah berputus asa sebagai pelaku firman. Lihat Nabi Yeremia, ketika dia menyuarakan kebenaran, dia mengalami ketidakadilan, dia dianiaya oleh orang-orang Yehuda. Tetapi lihat, ketika pada waktunya apa yang Tuhan nubuatkan itu terjadi, bahwa Raja Yehuda dan seluruh rakyatnya, mereka mengalami masalah, mereka mengalami penderitaan karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Nabi Yeremia dibebaskan daripada penderitaan itu. Raja Babel bahkan memberikan perintah kepada pasukan pengawalnya bukan hanya melindungi Yeremia, tetapi dia memerintahkan kepada pengawalnya bahwa apa yang diminta Yeremia, pengawalnya ini harus melakukannya. Janji Tuhan digenapi bagi Yeremia karena dia adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Hari ini jikalau kita taat dan setia kepada Tuhan, sekalipun keadaan kita sulit, percayalah saudara, mungkin karena kita melakukan kebenaran, kita menerima penganiayaan, kita menerima perlakuan yang tidak adil seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ingatlah, kalau Nabi Yeremia mengalami janji Tuhan, maka waktu kita juga akan datang untuk kita mengalami janji Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang bernama Ebed yang membantu Nabi Yeremia, dia pun juga mengalami janji Tuhan. Dia pun juga diluputkan dari penderitaan yang dialami oleh rakyat Yehuda. Dia sama seperti Nabi Yeremia dibebaskan dari penderitaan. Orang-orang yang menolong Nabi Tuhan, Tuhan melihat bahwa mereka juga taat kepada Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini kita menjadi berkat bagi orang lain, akan ada saatnya Tuhan memberkati kita dengan cara yang tidak terduga-duga. Ingat saudara, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kita. Dan yang kedua, biarlah kita tetap setia menjadi pelaku firman, karena kita percaya satu hari kelak kita akan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.